Bisakah takdir dimanipulasi? Sebuah pertanyaan filosofis yang sering kita renungkan. Namun bagaimana jika ada makhluk hidup di bumi ini yang secara harfiah mampu mengubah takdir makhluk lain? Bukan hanya metafora, tapi sebuah kenyataan biologis yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Hari ini, kita akan mengungkap kisah nyata tentang manipulasi paling ekstrim yang pernah ada di alam liar, yang akan membuatmu merinding sekaligus terpesona. Di kedalaman hutan hujan tropis yang lebat, jutaan serangga menjalani kehidupan mereka sehari-hari, mencari makan, membangun sarang, dan bereproduksi. Salah satu makhluk yang paling rajin adalah semut, pekerja keras yang tak kenal lelah, bergerak dalam koloni terorganisir. Namun, bagi sebagian dari mereka, kehidupan normal ini akan berakhir dengan cara yang paling tidak terduga dan mengerikan, sebuah takdir yang ditulis ulang oleh entitas lain. Perkenalkan, Ophiocordyceps unilateralis, atau lebih dikenal sebagai jamur zombie semut. Ini bukan jamur biasa yang tumbuh di tanah, melainkan parasit mikroskopis dengan agenda yang sangat spesifik. Misinya adalah untuk mengambil alih inang, mengubah perilakunya, dan pada akhirnya, menggunakannya sebagai kendaraan untuk menyebarkan keturunannya. Sebuah master manipulasi yang bersembunyi di balik dedaunan, siap menyerang. Semuanya dimulai ketika spora mikroskopis dari jamur ini jatuh dan menempel pada tubuh semut pekerja yang tidak curiga. Spora ini bukan sekadar debu, melainkan bom waktu biologis yang dirancang untuk menembus kutikula keras semut. Begitu masuk ke dalam, ia mulai berkecambah, melepaskan enzim yang melarutkan kulit luar dan menginvasi bagian dalam tubuh inang yang malang itu. Setelah berhasil masuk, miselium jamur mulai tumbuh dan menyebar ke seluruh tubuh semut, secara bertahap menggantikan jaringan internal dengan struktur jamurnya sendiri. Namun, bagian yang paling mengerikan adalah bagaimana jamur ini tidak langsung membunuh inangnya. Sebaliknya, ia membiarkan semut tetap hidup, mengubahnya menjadi boneka yang bergerak, sebuah robot biologis yang dikendalikan dari dalam. Perubahan perilaku yang paling dramatis dimulai saat jamur telah menguasai sebagian besar tubuh semut. Semut yang biasanya patuh pada koloni, tiba-tiba menjadi disorientasi dan menunjukkan perilaku aneh. Ia mulai meninggalkan sarangnya, menyimpang dari jalur normalnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah tertentu, menuju tujuan yang telah ditentukan oleh jamur. Tujuan akhir jamur adalah membawa semut ke lokasi yang sempurna untuk penyebaran sporanya, tempat tinggi yang lembab dan sejuk, biasanya di bagian bawah daun. Kondisi ini ideal untuk pertumbuhan jamur dan penyebaran spora secara efektif ke semut-semut lain di bawahnya. Ini adalah contoh luar biasa dari strategi evolusi yang memaksimalkan peluang kelangsungan hidup parasit. Saat semut mencapai lokasi yang tepat, ia melakukan tindakan terakhirnya yang paling mengerikan, yang dikenal sebagai death grip atau gigitan kematian. Semut itu mencengkeram erat-urat daun dengan rahangnya, mengunci posisinya di sana. Gigitan ini sangat kuat, bahkan setelah semut mati, rahangnya tetap terkunci, menjadikannya jangkar yang sempurna bagi jamur untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Mekanisme di balik gigitan kematian ini sangat menakjubkan. Penelitian menunjukkan bahwa jamur melepaskan senyawa kimia yang memengaruhi sistem saraf pusat semut, mengganggu kontrol otot rahangnya. Ini bukan sekadar gigitan biasa. Ini adalah perintah biologis terakhir dari jamur, memastikan inangnya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, bahkan setelah kematian. Setelah mengunci diri pada daun, semut akhirnya mati. Namun, ini hanyalah awal dari fase berikutnya bagi jamur. Tubuh semut yang mati kini menjadi inkubator dan sumber nutrisi. Jamur zombie ini mulai tumbuh lebih agresif, mengonsumsi sisa-sisa internal semut, mempersiapkan tahap akhir dari rencana manipulasi takdirnya yang kejam. Beberapa hari kemudian, pemandangan yang paling ikonik dan menyeramkan muncul. Tangkai jamur mulai tumbuh keluar dari kepala semut. Struktur ini, yang disebut stroma, akan terus memanjang dan matang, menjadi menara penyebar spora. Ini adalah puncak dari manipulasi yang dilakukan jamur, mengubah semut yang awalnya hidup menjadi sebuah menara reproduksi yang mengerikan. Di ujung stroma, spora-spora baru yang tak terhitung jumlahnya siap dilepaskan ke udara. Mereka akan jatuh ke tanah di bawah, menunggu semut lain yang tidak beruntung untuk lewat. Siklus kehidupan jamur zombie ini terus berlanjut, didorong oleh kemampuan luar biasanya untuk mengambil alih dan mengendalikan inangnya, mengubah takdir individu demi kelangsungan hidup spesiesnya sendiri. Lalu, bagaimana jamur ini bisa melakukan semua ini tanpa benar-benar menguasai otak semut? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jamur tidak menyerang sel-sel otak secara langsung. Sebaliknya, ia membentuk jaringan di sekitar otak dan di seluruh tubuh, secara efektif mengendalikan otot dan perilaku semut melalui sinyal kimiawi. Ini seperti memiliki tali boneka yang terhubung ke setiap bagian tubuh, kecuali otak itu sendiri.
Senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh jamur adalah kunci dari manipulasi ini. Senyawa-senyawa ini mampu meniru neurotransmitter atau mengganggu fungsi normalnya, memaksa semut untuk melakukan tindakan yang menguntungkan jamur. Ini adalah perang kimiawi di tingkat mikroskopis, di mana jamur dengan cerdik memanipulasi sistem biologis inangnya untuk mencapai tujuannya sendiri. Fenomena ini adalah contoh sempurna dari koevolusi antara parasit dan inang, sebuah perlombaan senjata evolusioner yang telah berlangsung jutaan tahun. Semut mencoba mengembangkan pertahanan, sementara jamur terus berinovasi dalam taktik manipulasinya. Ini menunjukkan kecerdasan alam yang luar biasa, meskipun terkadang menyeramkan, dalam mencari cara untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, jamur zombie bukanlah satu-satunya manipulator takdir di alam. Ada banyak parasit lain yang menunjukkan kemampuan serupa, meskipun mungkin tidak sedramatis ini. Contohnya, Toxoplasma gondii yang membuat tikus tidak takut kucing, atau cacing pita yang membuat ikan lebih mudah dimakan burung. Alam penuh dengan cerita-cerita tentang kontrol dan manipulasi yang tak terduga. Kisah jamur zombie semut mengajarkan kita bahwa takdir, dalam konteks biologis bisa sangat rentan dan dapat dibentuk ulang. Bagi semut yang terinfeksi, kehidupannya yang normal dan tujuan koloninya tiba-tiba terhapus, digantikan oleh agenda parasit. Ini adalah pengingat betapa kompleks dan brutalnya perjuangan untuk bertahan hidup di alam liar, di mana setiap spesies berjuang untuk eksistensinya. Jadi, benarkah hewan ini mampu memanipulasi takdir? Dalam arti biologis, jawabannya adalah ya. Meskipun bukan dalam pengertian mistis, jamur Ophiocordicep secara efektif mengambil alih kehendak bebas semut, memaksanya untuk memenuhi tujuan jamur. Ini adalah bentuk manipulasi takdir yang paling nyata, sebuah keajaiban evolusi yang sekaligus menakutkan. Kisah ini membuka mata kita terhadap keajaiban alam yang tak terbatas dan seringkali di luar imajinasi kita. Dari makhluk mikroskopis hingga predator puncak, setiap organisme memiliki strategi unik untuk bertahan hidup. Jamur zombie semut hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh betapa cerdik dan kejamnya alam bisa menjadi manipulator ulung. Mungkin di luar sana, masih banyak lagi rahasia alam yang belum kita ungkap, kisah-kisah manipulasi dan adaptasi yang lebih mengejutkan. Yang jelas, setiap kali kita berpikir kita telah memahami segalanya, alam selalu punya cara untuk membuktikan bahwa kita masih harus belajar banyak. Tetaplah penasaran dan teruslah menjelajahi misteri dunia ini bersama kami.